Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Bu Lili. Sebelum belajar, ingat 4B, berdoa, bermasker, bersihkan tangan, dan berdiam diri di rumah. Baiklah anak-anak, siapkan semua alat tulisnya, termasuk buku paket dan buku tulis, dan catat semua materi atau setiap materi yang penting dari video ini. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenai diskriminan, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini merupakan video yang bersambung dari video sebelumnya. Jadi, dalam video ini Ibu hanya akan membahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sedangkan diskriminan telah Ibu bahas dalam video pembelajaran sebelumnya dan kalian dapat melihatnya di video yang telah Ibu posting di channel YouTube Ibu ini juga. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kita akan membahas apa itu jumlah dan apa itu hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umum berkali-kali telah Ibu ulangi. Bentuk umumnya adalah AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu mempunyai akar X1 dan X2. Jadi kemarin kita telah menyelesaikan persamaan kuadrat dan kita selalu menghasilkan akar itu X1 dan X2. Walaupun salah satunya bernilai 0, tapi dia tetap kita nyatakan sebagai akarnya X1 dan X2 ya. Kita telah menentukan salah satu caranya dengan rumus ABC. Rumus ABC di penjelasan sebelumnya telah Ibu uraikan bahwa rumus ABC itu adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A atau X1 X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Mulai dari sekarang, B kuadrat min 4AC akan Ibu sebut dengan diskriminan. Jadi kalau Ibu menyebut diskriminan, artinya B kuadrat min 4AC. Lalu kita uraikan satu-satu. Yang dalam rumus ABC itu X12 ya kan. Nah, kita ambil X1-nya. X1-nya tadi ada plus minus setelah min B ya kan dalam rumusnya. Kita ambil yang positif atau yang plus. Jadi X1 adalah min B plus akar diskriminan per 2A. Seperti di sini ya, kalian lihat. Lalu X2-nya adalah min B min akar diskriminan per 2A. Nah, dari sini dari uraian nilai akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat ini, kita akan menentukan rumus jumlah dan hasil kali. Yang pertama kita menentukan rumus jumlah dengan menguraikan dari rumus ABC. Ada banyak cara ya. Dari melengkapkan kuadrat juga boleh, dari memfaktorkan juga boleh. Nah, Ibu hanya mencontohkan salah satunya atau menguraikan salah satu dari ketiga metode dan yang paling mudah menurut Ibu ya. Jadi menguraikannya dari rumus ABC. Lalu kita menentukan jumlah dulu. Yang pertama, kalau jumlah otomatis ada tanda tambah ya kan. Jadi X1 ditambah X2. Jadi kedua akar itu kita jumlahkan atau kita tambahkan. Nah, X1 tambah X2 kita masukkan nilai uraian yang di atas tadi. X1 tambah X2 sama dengan min B plus akar diskriminan per 2A ditambah min B min akar diskriminan per 2A. Kita proses karena ini jumlah, maka dan di bawahnya atau pembilangnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, setelah dilihat, ketika kita ingin menjumlahkan pembilang di atasnya, diskriminannya ada bernilai positif, ada bernilai negatif. Maka diskriminan itu bisa langsung hilang.
Lalu min B tersisa ya di langkah berikutnya ya. Min B plus, Ibu bacakan, X1 plus X2 sama dengan min B plus akar diskriminan min B min akar diskriminan per 2A. Untuk penyebut, kita hanya menuliskan satu kali saja ketika kita sudah menyatakan dalam bentuk jumlah ya. Lalu langkah berikutnya, Ibu sudah menyatakan tadi diskriminan itu ada yang positif ada negatif, maka dia habis sehingga tersisa min B min B. Min B menjadi min 2B. Jadi dia penjumlahan namun dalam bentuk negatif ya. Sehingga dihasilkan X1 plus X2 di langkah berikutnya ya. X1 plus X2 sama dengan min 2B per 2A. Lalu terakhir 2 dengan 2 itu bisa kita coret atau kita bagi. Sehingga habis tersisa min B per A. Sehingga rumus jumlah dari akar persamaan kuadrat itu adalah min B per A. Nah, B dan A itu adalah koefisien dari variabel X dan X kuadrat. B adalah variabel dari X, lalu A adalah variabel dari X kuadrat. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus hasil kalinya. Jadi yang paling penting yang harus kalian ingat itu adalah rumus akhirnya itu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Berikutnya adalah kita akan menguraikan rumus bagaimana menentukan rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan rumus jumlah akar kuadrat yaitu min B per A, maka sekarang kita menentukan hasil kalinya X1 dikali X2. Sama seperti tadi kita masukkan nilai X1, masukkan nilai X2 sehingga diperoleh min B, langkah pertama ya. X1 dikali X2 sama dengan dalam kurung min B plus akar diskriminan dibagi 2A dikali dengan min B minus akar diskriminan per 2A. Untuk perkalian, di sini berlaku perkalian dua suku aljabar. Sehingga min B yang pertama dalam kurung pertama kalikan dengan B dalam kurung yang kedua. Didapatlah min B kuadrat. Lalu min B yang pertama kalikan dengan min diskriminan pada kurung kedua. Sehingga diperoleh min dikali min itu plus sehingga B kali akar diskriminan ya itu. Selanjutnya untuk min B sudah habis, maka kita melakukan perkalian untuk diskriminan pada dalam kurung yang pertama. Lalu diskriminan kalikan dengan min B menghasilkan min B kali diskriminan. Coba lihat itu langkah yang kedua ya. Lalu diskriminan yang positif diskriminan dikalikan dengan negatif diskriminan. Akar dikali akar, Ibu sudah menjelaskan sebelumnya, akar dikali akar itu hasilnya adalah bilangan di bawah akar. Jadi ingat lagi bentuk akar ya. Sehingga dihasilkan, karena itu positif dikali dengan negatif, dia negatif hasilnya ya. Sehingga dalam kurung hasilnya adalah B kuadrat min 4AC. Yang bawah atau penyebutnya juga kita kalikan. 2A dikali 2A hasilnya 4A kuadrat. Nah, jika kalian perhatikan, yang tengah atau yang ada diskriminannya itu akan habis ya. Positif B kali diskriminan dengan negatif B kali diskriminan. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Maka di langkah berikutnya, langkah yang ketiga diperoleh X1 dikali X2 sama dengan min B kuadrat, itu artinya sama dengan min B dikali min B. Hasilnya B kuadrat. Min kali min plus B kuadrat ya tetap dalam bentuk B kuadrat. Jadi hasilnya B kuadrat. Lalu yang tengah sudah habis, langsung ke ujung. Di ujung itu hanya membuka kurung. Membuka kurung dikalikan dengan negatif 1 yang di depan kurung ya. Sehingga B kuadrat menjadi min,
Lalu min dikalikan dengan 4AC menjadi plus 4AC. Jadi diperoleh X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat min B kuadrat plus 4AC per 4A kuadrat. Untuk penyebut di langkah berikutnya belum diapa-apakan. Jadi kalau belum diapa-apakan, Ibu juga sering mengingatkan, jika suatu operasi matematik dia belum dilakukan operasi, maka dia harus hanya ditulis ulang, ya. Oke, selanjutnya X1 dikali X2 sama dengan hasilnya adalah B kuadrat min B kuadrat. Di langkah yang ketiga kalian lihat itu ada positif, ada negatif, maka dia juga habis. Tersisa 4AC. Di bawahnya 4A kuadrat. Jadi langkah keempat menghasilkan 4AC per 4A kuadrat. 4 dibagi 4 habis, A dibagi A kuadrat, yang A di atas habis, yang di bawahnya tersisa A saja, ya, atau A pangkat 1. Sehingga didapatkan hasil perkalian dari akar persamaan kuadrat atau X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Di mana C adalah nilai konstanta pada persamaan kuadrat dan A adalah nilai koefisien dari variabel X kuadrat. Jadi ini yang harus kalian ingat. Kalau rumus jumlah tadi kita sudah mendapatkan, yaitu X1 ditambah X2 min B per A. Sedangkan rumus hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Baiklah anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Soalnya sebagai berikut. Akar-akar X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Dengan tanpa menyelesaikan persamaan tersebut, hitunglah nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Jawab. Cara menjawabnya adalah kita menggunakan rumus dari jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadratnya. Rumus jumlah akar persamaan kuadrat adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A, di mana B adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Lihat kembali persamaan kuadrat pada soal. Pada soal, koefisien dari X adalah min 3 dan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Di situ tidak tertulis ya 1, jadi nilainya 1. Kita gantikan min 3 dan 1 tadi ke B dan A. Sehingga didapat min buka kurung min 3. Kenapa minnya ada 2? Karena min yang pertama adalah min bawaan rumus dan min yang kedua adalah tanda dari bilangan atau tanda dari koefisien 3X. Per 1, A-nya diganti 1. Sehingga didapatkan proses selanjutnya adalah min dikali min itu plus atau positif 3 dibagi 1. Sehingga 3 dibagi 1 itu hasilnya adalah 3. Lalu kita masukkan ke rumus hasil kali. Hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadratnya X1 dan X2. X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A atau X1 dikali X2 sama dengan C per A. Lihat lagi ke persamaan kuadrat pada soal. C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel pada persamaan kuadrat. Coba lihat di atas itu adalah 4. Maka C-nya adalah 4. Lalu A sama dengan 1, koefisien E kuadrat ya. Sehingga didapat C per A itu sama dengan 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Maka kita menghasilkan jumlah akar persamaan kuadrat adalah 3 dan hasil kalinya adalah 4. Lalu kita ubah, pertanyaannya adalah X1 kuadrat ya ditambah X2 kuadrat pada soal ya kan. Maka kita akan mengubah bentuk kuadrat tersebut menjadi sebagai berikut. Lihat langkah berikutnya. X1 kuadrat plus X2 kuadrat kita ubah menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Selalu kita tambahkan dengan 2X1 dikali X2 dikurang dengan 2X1 dikali X2. Jadi untuk mengubah persamaan kuadrat
untuk mengubah bentuk kuadrat dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu selalu kita tambahkan dengan 2X1 dikali X2 dikurang dengan 2X1 dikali X2. Jadi selalu kita tambahkan itu ya. Sehingga bentuknya menjadi X1 plus X2 dalam kurung kuadrat min 2X2 dikali 2X1 dikali X2. Lihat langkah yang terakhir ya, yang Ibu bacakan. Ibu ulang. Dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung kuadrat min 2X1 kali X2. Jadi itu adalah bentuk dari perubahan bentuk kuadrat yang di atasnya. Baik, dari sana kita masukkan nilai dari jumlah kuadrat dan hasil kalinya. X1 ditambah X2 itu dalam kurung itu adalah jumlah kuadrat. Tadi jumlah kuadrat kita dapatkan nilainya adalah 3. Lalu hasil kalinya kita dapatkan adalah 4. Kita masukkan ke langkah yang terakhir. Jumlah kuadratnya 3 dan dikuadratkan menjadi 3 kuadrat. Dikurang 2. 2 memang sudah bawaan dari rumusnya ya. Lalu 2 dikali dengan hasil kali. Hasil kalinya tadi 4. Sehingga didapatkan 3 kuadrat itu 9. 2 dikali 4, 8. Sehingga persamaannya 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Demikian contoh soal yang Ibu berikan. Untuk contoh soal lainnya dapat kita bahas di kelas. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, karena kita telah melewati hari ini dengan baik. Dan semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam memahami apa itu jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi diskriminan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat itu merupakan karakteristik dari yang menunjukkan karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Berikutnya kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya yang membahas masih di persamaan kuadrat, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar mandiri di rumah. Ingat, walaupun di rumah kalian harus tetap melakukan 4B, berdoa, bermasker, bersihkan tangan, berdiam diri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.